Dan yang keempat, saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa yang budiman, rumah tangga yang akan penuh barokah adalah rumah tangga yang menjadi pusat khidmat untuk umat. Ini nih, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Sebaik-baik di antara keluarga adalah keluarga yang paling banyak manfaatnya. Oleh karena itu program, anak-anakku sekalian, mama, anak sini kumpul. Hidup di dunia hanya sekali dan sebentar. Papa belum tentu panjang umur. Sudah agak bau tanah begini. Mungkin mama lebih duluan lagi daripada papa. Atau kalian, kita tidak tahu. Kita sepakati rumah tangga ini adalah tempat sinergi, bahu-membahu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita jadikan rumah tangga ini adalah rumah yang paling banyak manfaatnya, bagai cahaya matahari, menerangi dalam kegelapan, menumbuhkan bibit-bibit, menyegarkan yang layu. Kita harus jadikan rumah tangga ini seperti rumah tangga yang bercahaya. Siap, setuju? Setuju. Begini, satu, cita-cita rumah tangga kita adalah reuni di surga nanti. Ada yang minat ke neraka? Nggak mau. Anak-anak mau, cuculung, ada yang nggak ada. Papa juga nggak mau. Oke, kita kumpul di sorga. Dunia cuman sebentar. Nggak apa-apa. Rumah kita kecil, yang penting di sorga besar. Setuju? Setuju. Jadi gimana Pak? Makanya kalau kita punya uang, kita bikin rumah sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Supaya makin banyak orang yang tinggal di rumah kita. Kita tidak menempati di dunia, tapi pahalanya kita miliki di akhirat. Kalau kita punya uang, pakai secukupnya, selebihnya kasih makan. Lebih banyak anak yatim yang tinggal di rumah kita, lebih bagus. Lebih banyak jompo yang tidak punya sanak saudara, cukupi yang lapar, kasih makan yang haus. Oh, minum ya, kasih minum yang haus, beri pakaian yang telanjang. Terus kita secukupnya, tapi setiap punya harta menebar sebanyak-banyaknya. Itulah rezeki kita. Setuju anak-anak? Setuju Pak. Dengan demikian rumah tangga itu benar-benar gigih mencari dunia, tapi bukan untuk ditumpuk-tumpuk. Inilah sebetulnya rumah tangga yang paling disukai oleh Allah. Dan dari rumah tangga kita juga menjadi sumber dakwah. Tatatan rumah, setiap tamu ke rumah tuh tok 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 atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang jadi ingat kepada Allah. Duduk di rumah, bukan ingat kekayaan dan pangkat kita, tapi tiap orang bertamu jadi ingat kepada kekayaan dan kebesaran Allah. Kalau kita di wisuda, segera kita pasang adik kita yang TK Al-Quran juga di wisuda, ya, supaya tidak ujub, ya, bahwa yang pakai toga itu tidak hanya sarjana, tapi TK juga, ya. Kita atur sedemikian rupa supaya rumah kita tiap orang masuk ingat kepada Allah. Kita atur akhlak kita supaya setiap orang yang masuk pulang dari rumah kita mengenang kemuliaan yang punya rumah. Bukan bagusnya rumah, bagusnya rumah mah hanya tembok. Yang mahal tuh bagus yang punya rumahnya. Assalamualaikum, silakan duduk, enak. Apa kabar? Ya dulu cerita pernah bertamu ke seorang ulama, rumahnya gubuk. Tok tok, assalamualaikum, salam. Sepertinya sudah akrab pada baru pertama kali tamu. Bagaimana adek? Ayo duduk. Beliau ambil air minum langsung oleh tangannya sendiri. Ayo silakan. Beliau ambil ranginang. Tahu ranginang? Pas dibuka ambil satu-satu. Beliau juga pegang satu. Sampai kami pulang beliau tidak makan itu ranginang karena beliau ompong. Tapi beliau begitu ingin para tamunya ini ditemani. Ini bukan meremehkan, ini serius hadirin. Beliau ingin tamunya ini tidak sungkan. Beliau tidak banyak bicara, tapi pulang dari rumah beliau kami jadi tahu bagaimana cara memuliakan tamu. Seharusnya setiap tamu yang datang ke rumah kita tidak membicarakan barang-barang, tidak membicarakan aksesoris, tidak membicarakan maung-maungan, keramik, tapi yang dibicarakan adalah ilmu dan keindahan pribadi yang bisa dicontoh oleh mereka. Itu rumah tangga yang barokah. Dan kalau bisa rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang dicintai tetangga. Setiap punya makanan bagi tetangga.
sehingga apa yang kita nikmati dinikmati oleh tetangga. Karena sehebat-hebat rumah, kalau kita tidak akur dengan tetangga, cilaka. Betul tidak? Coba saudara musuhan dengan tetangga, mau keluar dari rumah, ada dia, rumah segede itu nyapu terus yang nengok lagi, kepaksa keluar dari pintu belakang, padahal sungai. Kalau kita benci sama tetangga repot. Sehebat apapun kita punya sanak saudara, tetanggalah yang bisa menolong kita. Kalau tidak salah tahun lalu sudah pernah kita ceritakan, wah saya punya saudara jenderal. Saudara jenderal datang maling, yang duluan ngejar siapa? Tetangga. Tapi saudara saya punya pemadam kebakaran, kompor meletus, yang duluan manjur apa nyeblok apa tuh ya? Menyiram siapa? Tetangga. Tapi saya punya saudara dokter, punya rumah sakit. Walaupun punya saudara dokter rumah sakit, kalau anak jatuh yang duluan nolong siapa? Tetangga. Tapi saya punya saudara jago kungfu, jago karate. Walaupun punya saudara segala jago, kalau dikejar anjing kejar siapa? Ya masing-masing. Makanya perhatikan ini ya, tetangga katanya. Hati-hati ibu bapak yang budiman. Jadikan rumah tangga kita sebagai pesantren, pusat khidmat untuk masyarakat, pusat khidmat untuk umat. Setiap anak keluar dari rumah, dia masuk ke sekolah, dia jadi contoh kebaikan di kelasnya. Pembantu kita, khadimat kita berbelanja ke pasar, dia jadi contoh kebaikan berbelanja bagi orang-orang pasar. Ibu pergi arisan, ibu olahraga di kantor, ibu jadi figur contoh di kantor-kantor. Dia jadi cahaya bagi lingkungannya. Bapak pergi ke kantor, di kantor jadi contoh, jadi suri toladan, jadi cahaya. Harusnya rumah kita seperti sumber mutiara yang pergi kemana saja menjadi cahaya. Itu rumah tangga yang barokah. Perkara kaya, perkara punya kedudukan kecil-kecil, demi Allah kekayaan itu kecil. Firaun juga kaya mati, betul tidak? Perkara punya kedudukan fakat kecil-kecil, demi Allah kecil dunia ini. Yang berharga itu isinya ya. Ingat, buat apa beli botolnya? Ini biangnya. Buat apa kita punya topeng yang bagus kalau isinya butut? Apa artinya penampilan yang indah kalau pribadinya jelek? Apa artinya pakai lipstik mahal kalau bibir bawel? Ini penting. Rupanya kalau rumah tangga orientasinya bagaimana rumah tangga ini produktif manfaat, insya Allah tidak pernah tertukar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita lakukan tidak akan meleset. Balasannya pasti kembali kepada kita sendiri. Maka para pemirsa yang budiman di seluruh penjuru negeri yang menyimak acara ini, mari kita jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan membangun kembali keluarga kita sebagai basis pangkalan ketentraman batin dengan ilmu dan keyakinan kepada Allah serta ibadah yang benar. Menjadi rumah tangga pusat perbaikan pribadi kita, menjadi pusat pengembangan kemampuan intelektual kita. Dan rumah tangga menjadi pusat kita mengkontribusikan yang terbaik dari kehidupan kita. Kapanpun kita mati, kita tunggu saat kematian dalam puncak prestasi kita. Dan rumah tanggalah kuncinya. Baiti jannati. Subhanallah. Mudah-mudahan uraian yang sederhana ini bisa diambil hikmah. Jangan pernah salah perhitungan. Rumah tangga adalah organisasi kecil yang sebetulnya menjadi tolok ukur kemampuan kepemimpinan kita. Jangan bercita-cita memimpin yang raksasa dan besar kalau memimpin rumah tangga saja tidak mampu. Dan jangan bercita-cita bisa memimpin rumah tangga dengan baik kalau pribadinya sendiri tidak sanggup memimpin dirinya sendiri. Awalilah membangun rumah tangga dengan memperbaiki diri, pilih yang terbaik, dan insya Allah dengan doa ini mudah-mudahan rumah tangga kita semua akan menjadi rumah tangga yang sakinah, barakah, mawadah warahmah.